Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Matematika menyenangkan. Allahu Akbar. Solih-solihah kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya tentunya masih semangat belajar kan? Nah, bertemu lagi dengan Ustazah Vicky. Kita akan belajar tentang mengubah bentuk pecahan lain ke bentuk persen. Dan yang akan kita bahas nanti, yang pertama adalah mengubah bentuk pecahan biasa ke persen dan sebaliknya. Dan ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, mengubah bentuk pecahan campuran ke persen dan sebaliknya. Dan yang ketiga, mengubah bentuk pecahan desimal ke persen dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak penjelasan berikut ini. Namun, kita awali dulu dengan membaca basmalah dan sholawat Nabi bersama-sama agar kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk yang pertama, kita mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya. Mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di sini kita review kembali. Contoh. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen. Misalkan 1/4, kita mengubahnya menjadi persen, maka kita kalikan 100%. 1/4 kali 100%. Selanjutnya kita hitung, pembilangnya berarti 1 kali 100 per 4%. Maka 100/4% artinya 100 dibagi 4% sama dengan 25%. Kemudian yang kedua, misalkan ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen. 1/5 kita kalikan dengan bilangan hingga penyebutnya menjadi 100. 1/5 maka kita kalikan dengan 20. Pembilang kalikan 20, penyebutnya juga dikalikan 20. Maka diperoleh 1 kali 20 per 5 kali 20 sama dengan 20 per 100 sama dengan 20%. Karena persen itu adalah per 100, maka harus per 100 baru kita bisa mengubahnya ke persen. Kemudian contoh yang ketiga, jika kita mengubah pecahan ke dalam bentuk pecahan biasa dari persen ke pecahan biasa, misalkan 24%, maka kita bisa menuliskannya menjadi 24 per 100, kemudian kita sederhanakan, kita bagi dengan bilangan yang sama sehingga mendapatkan pecahan yang lebih sederhana. 24 per 100 bisa kita bagi 4, maka kita bagi 4. Kemudian 100 juga kita bagi 4, maka hasilnya 6/25. Kemudian contoh yang kedua, 65%, maka kita ubah menjadi 65 per 100 sama dengan 65. Kita sederhanakan dibagi 5, kemudian 100 juga kita sederhanakan dibagi 5, maka hasilnya 13/20. Kemudian untuk yang kedua, yaitu mengubah pecahan campuran ke persen dan sebaliknya. Langkah-langkah untuk mengubah pecahan campuran ke persen, maka kita harus mengubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Setelah menjadi pecahan biasa, maka kita bisa mengubahnya menjadi bentuk persen. Contoh, 32/5. Kita akan mengubahnya ke persen, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ingat, saat kita mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa, maka kita bisa mengalihkan bilangan asli dikalikan penyebut ditambah pembilang. Atau sama dengan 3 kali 5 ditambah 2/5, maka sama dengan 15 ditambah 2/5 sama dengan 17/5. Setelah menjadi pecahan biasa, kita bisa mengubahnya dengan mengalihkan 100% atau bisa dengan mengubah penyebutnya menjadi 100. Sehingga bisa diperoleh seperti ini. Ya, 32/5 didapatkan sama dengan 340%. Kemudian, kalau kita mengubah dari pecahan campuran, dari pecahan persen ke pecahan campuran, kita tinggal membalik saja. 185%, maka kita tulis menjadi pecahan biasa dulu. 185 per 100, bisa kita sederhanakan dulu. Misalkan di sini dibagi 5, pembilang dibagi 5, penyebutnya juga dibagi 5, maka sama dengan 37/20. Dari sini kita ubah menjadi pecahan campuran dengan membaginya dengan porogabit. 37 dibagi 20
maka diperoleh hasil 1/17/20, atau bisa juga kita ubah dulu menjadi pecahan campuran, kemudian kita sederhanakan. Hasil yang akan diperoleh sama. Kemudian yang ketiga, mengubah pecahan desimal ke persen dan sebaliknya. Langkah-langkahnya, kalian ubah dulu pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Setelah menjadi pecahan biasa, baru bisa diubah menjadi bentuk persen. Contoh, ubahlah pecahan berikut ke dalam persen. 0,25 jika diubah ke persen, maka kita ubah dulu ke pecahan biasa. 0,25, maka ada dua angka di belakang koma, maka per 100. 0,25 sama dengan 25/100, langsung bisa kita ubah ke persen, sama dengan 25%. Mudah ya, anak-anak? Kemudian contoh yang kedua, 3,5 sama dengan, karena ada satu angka di belakang koma, maka dia per 10. Maka sama dengan 35/10. Karena kita menggunakan mengubah penyebutnya menjadi 100, maka kita kalikan 10. 35 kali 10 per 100 per 10 kali 10. Maka sama dengan 350/100 sama dengan 350%. Dan sebaliknya, ketika kita mengubah pecahan persen ke bentuk desimal, contohnya, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. 64%, maka kita ubah dulu ke pecahan biasa. Sama dengan 64%, langsung kita ubah menjadi desimal 0,64. Karena ada per 100, berarti ada dua angka di belakang koma. Kemudian contoh yang kedua, 450%, maka sama dengan 450/100, dan karena per 100 maka ada dua angka di belakang koma, maka sama dengan 4,50 atau sama dengan 4,5. Insya Allah mudah ya solih-solihah. Dan ini untuk tugasnya, silahkan kalian kerjakan di buku kotak, dan tugas ini hanya untuk latihan persiapan evaluasi hari Kamis besok tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Silakan bisa direview kembali ya materi mengubah bentuk pecahan yang sudah Ustazah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Silakan lebih ditingkatkan lagi belajarnya, karena hari Kamis kita evaluasi. Dan untuk tugas kali ini tidak perlu dikumpulkan ya, hanya untuk latihan di rumah. Selamat belajar untuk solih-solihah kelas 4. Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari ini kalian mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa memahami semua penjelasan dari Ustazah. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Matematika menyenangkan. Allahu Akbar.